Saya pindah hosting teman-teman sekalian ya, saya pindah hosting dan apa yang terjadi? Nah, ketika saya pindah hosting itu terjun bebas. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana efeknya ketika kita sudah pindah hosting dan juga efek dari kanibalisasi SEO itu seperti apa. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu banyak jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik, teman-teman sekalian ya, saya sering sekali mengalami yang disebut dengan kanibalisasi SEO, teman-teman sekalian. Itu yang pertama adalah kanibalisasi SEO. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang perpindahan hosting, perpindahan domain ya di tempat penyedia hosting yang lainnya. Nah, bagaimana efeknya nih Mas Didik gitu kan? Nah, baik teman-teman sekalian, dan juga satu lagi nih bagi teman-teman yang tadinya HTTP kemudian berubah menjadi HTTPS. Nah, ini efeknya seperti apa? Baik, saya akan ceritakan di sini teman-teman histori saya. Beberapa kali saya membuat atau mengejar kata kunci pakar SEO Indonesia. Misalnya ini saya contohkan ya. Ini teman-teman sekalian, saya pernah nembak kata kunci pakar SEO Indonesia. Ya, dari tahun 2019 ini posisinya selalu posisi 1 tidak terkalahkan gitu kan. Nah, dan tahun 2020 bulan April ya, bulan April atau Mei gitu saya ingatnya ya, lupa saya. Nah, saya pindah hosting teman-teman sekalian ya, saya pindah hosting dan apa yang terjadi? Nah, ketika saya pindah hosting itu terjun bebas. Ya, terjun bebas yang pertama. Ini yang warna kuning ini, yang ini ya teman-teman ya. Waktu web saya belum saya ubah menjadi HTTPS ya. Karena bagi saya nggak ada pengaruhnya ya, dulu saya menganggap itu seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya ini soalnya website saya sudah di posisi pertama pada saat itu. Nah, kemudian ya saya pindah domain dan pindah hosting ya, pindah domain dan pindah hosting itu langsung terjun bebas, menghilang di pencarian. Jadi dicek dari halaman 1 sampai halaman 10 itu tidak ada website saya. Kemudian yang muncul itu ya malah website saya yang siapakah pakar SEO Indonesia. Karena website yang ini menghilang gitu ya. Jadi website yang siapakah pakar SEO Indonesia malah dia muncul di halaman 5 nih, halaman 5 posisi 1. Jadi kalau 41 itu adalah halaman 5 posisi 1. Kemudian terjun bebas lagi, hilang kembali ya. Nah, kemudian muncul lagi di tanggal 22 Juli 2020. Nah, barulah dia mulai lagi. Jadi efeknya itu adalah Mei, Juni, Juli. Jadi efeknya itu sebulan ya, hampir 2 bulan. Ya, ini efek kalau teman-teman sekalian pindah hosting atau pindah domain ya, itu biasanya akan terjadi terjun bebas dulu. Ya, walaupun nanti akan kembali seperti sedia kala lagi, normal kembali. Tapi tetap struktur webnya akan diperbaiki lagi teman-teman sekalian. Kalau enggak ya tetap akan terjun bebas dan akan tidak terlihat kembali gitu kan. Di beberapa keyword saya yang lain juga banyak yang seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian ya, ini saya akan lihatkan kembali ya. Nah, kemudian di tanggal 9 Desember ya saya mengubah menjadi HTTPS ya website saya mempelajari lagi kembali apa yang terjadi. Dan ketika saya ubah menjadi HTTPS di tanggal 9 Desember langsung terjun bebas lagi ya, tapi dia muncul kembali ya di posisi 2 tanggal 5 Januari ya. Jadi tanggal 9 Desember, jadi hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan website saya terjun bebas karena berubah dari HTTP ke HTTPS. Tapi tidak masalah teman-teman ya, ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwasanya di dalam website itu ya ada yang terjun bebas, ada yang naik turun dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa dalam bermain SEO ya. Nah, di keyword-keyword saya yang lain teman-teman sekalian, misalnya saya nembak kata kunci ahli SEO Indonesia ya, ini juga ahli SEO Indonesia juga sama ikut terjun bebas juga. Jadi semua keyword-keyword yang berhubungan tentang pakar SEO Indonesia dan lain sebagainya itu semua pada terjun bebas ketika saya pindah hosting dan juga ganti menjadi HTTPS ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Sama halnya ketika saya nembak keyword konsultan SEO Indonesia teman-teman sekalian ya. Nah, jadi enaknya itu kalau sudah HTTPS ya. Jadi sudah ada beberapa yang sudah mudah naik gitu kan. Karena emang lebih disukai oleh pihak Google seperti itu.
Nah, ini di konsultan SEO juga ada kena kanibalisasi SEO teman-teman sekalian, karena saya pada saat itu emang nembak. Nah ini ya, nih saya akan cerita kepada teman-teman sekalian. Jadi saya nembak pakar SEO itu atau konsultan SEO itu dengan target. Nah ini pentingnya, jadi kita tidak boleh menargetkan kata kunci yang sama atau mirip ya teman-teman sekalian. Jadi ini saya nembak konsultan SEO ya, konsultan SEO ya. Nah kebetulan saya dulu belum ada artikel tentang konsultan SEO, akhirnya saya coba pakai yang konsultan SEO Jogja ya sebagai saya targetkan ya. Nah konsultan SEO Jogja ini yang pengen saya targetkan untuk nembak konsultan SEO. Nah namun ya di perjalanan saya juga membuat artikel konsultan SEO Indonesia ya, saya juga membuat konsultan SEO Indonesia. Saya berharap teman-teman sekalian, saya berharap ya keyword ini yang masuk di halaman 1 ya, saya berharap keyword ini di halaman 1, makanya ini saya optimasi ya. Ini saya berhentikan optimasi. Kenapa ini saya berhentikan optimasi? Ya karena saya sudah ada artikel yang berhubungan tentang konsultan SEO Indonesia ya. Tapi karena ini sudah terlanjur pernah dioptimasi ya, jadi pihak Google kadang memunculkan ini, kadang memunculkan ini teman-teman sekalian ya. Nah ini repotnya nih ya, ini disebut dengan kanibalisasi SEO. Jadi tidak bisa kita bertarung sama diri kita sendiri teman-teman sekalian, jadi harus salah satu. Ini faktor kanibalisasi SEO. Saya akan tunjukkan teman-teman ya. Ini contoh misalnya pada saat konsultan SEO Indonesia ini kan sudah benar ya, karena ini emang saya targetkan nih ya. Ini emang link saya yang saya gunakan. Nah, udah posisi 1 sekarang ya. Gak tahu kalau di laptop teman-teman sekalian udah posisi 1 atau posisi 2. Kemudian saya nembak konsultan SEO juga teman-teman sekalian, itu juga yang keluar bukan yang ini malah, tapi yang keluar malah yang ini. Saya akan tunjukkan nih teman-teman. Nah, yang keluar malah konsultan SEO Jogja. Nah, ini yang disebut dengan kanibalisasi SEO ya. Harusnya saya bertarung sama yang konsultan SEO Indonesia, malah yang ini yang keluar sebagai konsultan SEO Jogja. Tapi tidak masalah ya, tidak masalah sebenarnya. Yang penting tetap website kita bukan website yang lain. Intinya seperti itu. Ya, tetap website yang emang kita optimasi ya. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman sekalian ya, kalau emang teman-teman pengen ganti hosting, pikirkan kembali ya, karena siap-siaplah untuk terjun bebas ya kalau teman-teman pengen ganti hosting atau teman-teman pengen ganti tempat penyedia domain dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena emang seperti itu. Ya, saya tidak tahu ada pengalaman yang lain. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, saya udah ganti hosting masih tetap aja posisinya masih mantap. Berarti bagus ya. Berarti bagus ya. Kecuali emang keyword teman-teman sekalian bukan keyword yang berat, nah maka bisa dipastikan ya ganti hosting tidak berpengaruh. Tapi kalau teman-teman sekalian dengan keyword yang berat, ini pasti semuanya berantakan. Nanti seakan-akan kita tuh misalnya ya, kita pindah rumah nih ya, atau teman-teman misalnya biasa rumah di Jogja pindah ke Medan misalnya ya, itu kan pasti peralatan teman-teman pasti ada yang dibawa, ada yang kebongkar, jadi perlu rapi-rapi lagi, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kita perlu rapi-rapi kembali, nah artinya kita butuh tenaga lagi, butuh otot lagi, butuh waktu lagi untuk membersihkan dan merapikan website kita kembali. Makanya struktur websitenya agak terganggu, maka beberapa ranking di website juga banyak yang terganggu. Oke, gitu teman-teman pengalaman saya dalam hal pindah hosting dan juga kanibalisasi SEO dan juga tentang perubahan saya dari HTTP ke HTTPS. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.